Perkenalkan, nama saya Melvida Hilaria Brukaro, NPM 21150136 dari kelas 11A11. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan olahraga dengan dosen pengampu Julius Boy NB Barus, MPD. UAS atau video dan penjelasannya ada 4 nanti. Yang pertama yaitu video permainan menggunakan alat dan tanpa alat. Yang kedua, permainan kecil. Yang ketiga, peraturan baris berbaris. Dan yang terakhir atau keempat yaitu renang. Tentang permainan menggunakan alat dan permainan tanpa alat. Nah, yang pertama itu permainan menggunakan alat. Merupakan aktivitas bermain yang memerlukan hadirnya alat agar permainan itu bisa berlangsung. Nah, contoh permainan yang menggunakan alat yang pertama itu engklek. Nah, engklek ini memiliki manfaat yang tanpa kita sadari, seperti mengasah kemampuan fisik, mengasah kemampuan bersosialisasi dan kebersamaan dalam satu regu, dan juga mengajarkan disiplin dan taat aturan, mengembangkan kecerdasan berhitung, dan dapat menjadikan para pemainnya menjadi lebih kreatif. Nah, cara bermainnya yaitu dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama. Nah, jika bersama-sama, pemain itu melakukan switch atau ompiang. Nah, yang kedua itu permainan ini menggunakan alat bernama gajo yang berupa potongan genteng atau koin. Nah, yang ketiga itu gajo dilempar pada kotak pertama. Selesainya itu pemain berlompat-lompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak lain secara berurutan kecuali tempat gajo. Nah, kemudian pemain kembali ke tempat semula tetap dengan cara melompat-lompat dengan satu kaki. Nah, yang kedua itu lompat tali karet. Nah, lompat tali karet ini dapat melatih otot kaki dan koordinasi tubuh, meningkatkan tinggi kognitif, serta meningkatkan kepadatan tulang. Lompat tali bisa juga termasuk jenis olahraga ringan. Nah, cara bermainnya itu ada 2 orang yang bertugas sebagai pemegang tali dan lainnya melompat karet. Nah, pemainnya harus melompat tanpa harus menyentuh karet. Jika pemain menyentuh karet atau terjerat karet, maka pemain itu gagal untuk menang dan harus bergantian memegang tali. Nah, ketinggiannya karet itu mulai dari pergelangan kaki sampai kepala, bahkan sampai diangkat. Nah, yang ketiga itu egrang. Nah, permainan ini menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Nah, manfaat dari permainan ini untuk mengembangkan dan mengontrol menarik motorik anak. Nah, selain itu permainan egrang ini dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, lengan, tangan, dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh. Nah, cara bermainnya itu posisikan egrang dengan benar. Nah, yang kedua, posisikan tangan di gagang egrang dengan kuat. Nah, yang ketiga, perlahan naikkan kaki setelah naikkan kaki kanan ke pijakan egrang dengan kuat. Nah, kemudian perlahan naikkan kaki sebelah kanan dan tetap jaga keseimbangan badan. Nah, yang terakhir itu mulailah gunakan egrang tersebut dengan langkah demi langkah, namun harus tetap menjaga keseimbangan badan. Nah, itulah contoh dari permainan yang menggunakan alat.
Nah, yang kedua itu permainan tanpa alat. Nah, permainan tanpa alat adalah semua aktivitas permainan yang tidak memerlukan adanya alat sebagai syarat berlangsungnya permainan itu. Nah, contoh dari permainan tanpa alat itu yang pertama petak umpet. Nah, petak umpet adalah salah satu cara anak-anak mencari kesenangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, bermain petak umpet dapat membantu anak saling bersosialisasi. Bermain secara kolektif adalah cara yang baik dan kondusif untuk belajar bersosialisasi karena setiap anak akan terlibat berinteraksi. Nah, cara bermainnya yaitu kumpulkan teman-teman sebanyak-banyaknya. Nah, semua anak gembreng. Nah, yang kalah itu menjadi penjaga. Nah, yang jaga tutup matanya sambil menghitung 1 sampai 10 atau berapapun angka yang ditetapkan. Nah, yang ketiga, teman-teman yang tidak berjaga mencari tempat untuk bersembunyi. Nah, yang keempat, kalau sudah sampai hitungan ke-10, yang jaga langsung nyari teman-temannya yang ngumpul. Nah, kalau ketemu satu langsung lari cepat balapan dengan temannya itu sampai ke gawang, kemudian pegang gawang sambil teriak "Inglo". Nah, kalau ternyata yang duluan sampai gawang temannya yang ngumpet, permainan ronde 1 langsung selesai. Tapi yang jaga gawang dihukum jaga lagi pada permainan ronde berikutnya. Nah, yang kedua itu ular naga. Nah, ular naga merupakan permainan yang tepat untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal anak karena pada permainan ini anak dapat belajar secara tim, belajar menjadi pemimpin, belajar berkomunikasi, belajar menerima kekalahan, dan belajar mengeluarkan pendapat. Nah, cara permainan ini setiap anak berbaris memanjang dari depan ke belakang. Nah, setiap pemain memegang pundak pemain yang ada di depannya. Nah, kemudian ada 2 orang anak yang berperan sebagai gerbang. Nah, barisan itu akan bergerak melingkar kian kemari bagi naga yang berjalan-jalan. Nah, ini contoh permainan yang menggunakan alat, yaitu contoh permainan yang tanpa menggunakan alat, yaitu permainan petak umpet. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan permainan kecil engklek. Nah, engklek atau permainan jingkat-jingkit merupakan permainan anak-anak tradisional. Nah, permainan engklek ini biasanya dimainkan oleh 2 sampai 5 orang peserta. Nah, pada permainan ini akan dilakukan di lapangan atau halaman. Nah, permainan ini dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama. Jika dilakukan dengan sama-sama, maka akan melakukan ompiang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara bermainnya. Nah, yang pertama itu terlebih dahulu kita buat garis dari permainan engklek. Nah, pembuatan garis engklek ini dilakukan menggunakan potongan kayu atau kapur. Nah, asal dia bisa membuat garis engklek agar bisa dimainkan oleh anak atau peserta yang akan bermain. Nah, ini adalah hasil dari garisan potongan kayu atau kapur. Nah, setelah itu barulah bisa dimainkan oleh anak. Nah, yang ketiga, permainan ini menggunakan alat bernama gaco. Nah, yaitu berupa potongan genteng atau koin. Nah, gaco itu dilempar pada kotak pertama. Nah, setelahnya permainan mulai melompat-lompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak lain secara berurutan, kecuali tempat gaco itu tersebut. Nah, selanjutnya gaco dilempar pada kotak pertama. Setelahnya, permainan mulai melompat-lompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak lain secara berurutan, kecuali kotak tempat gaco. Nah, kemudian pemain kembali ke tempat asal.
tetap dengan cara melompat dengan satu kaki sambil mengambil gaco. Nah, itulah cara bagaimana memainkan permainan kecil engklek. Nah, permainan engklek itu juga memiliki manfaat. Nah, tanpa kita sadari, manfaat bermain engklek itu sangat banyak, seperti mengasah kemampuan fisik, mengasah kemampuan bersosialisasi dan kebersamaan dalam satu regu, mengajarkan disiplin dan taat aturan, mengembangkan kecerdasan berhitung, dan dapat menjadikan para pemainnya menjadi lebih kreatif. Nah, sekianlah pembahasan saya mengenai permainan kecil engklek. Jika ada kata-kata atau tutur bahasa saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf untuk sebesar. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Aba-aba ada 3 macam. Yang pertama aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksanaan. Maksud dan tujuan dari peraturan baris berbaris. Yang pertama yaitu guna menumbuhkan sikap yang tegap tangkas, rasa disiplin, dan rasa tanggung jawab. Yang kedua, yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas adalah mengencerkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok, sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna. Yang ketiga, yang dimaksud dengan rasa persatuan adalah adanya rasa senasib, sepenanggung, serta ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Yang keempat, yang dimaksud rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi yang pada hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan penyisihan pilihan hati sendiri. Dan yang terakhir adalah yang kelima, yang dimaksud dengan rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas, atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang akan dapat merugikan. Renang adalah olahraga yang dilakukan di air dengan menggerakkan tubuh, tangan atau tangan dan kaki agar tidak tenggelam. Renang juga merupakan salah satu olahraga di cabang akuatik yang sangat populer, di mana gerakannya murni dilakukan di dalam air dan membutuhkan koordinasi gerak hampir seluruh bagian tubuh. Nah, sehingga olahraga ini kemudian memberi banyak manfaat karena memang menuntut seluruh bagian tubuh untuk bergerak. Nah,
Manfaat dari renang yaitu yang pertama, membantu menurunkan berat badan, membangun massa otot, menjaga kesehatan jantung, meringankan kondisi saraf kejepit, meringankan radang sendi, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur.